Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome to my channel and welcome to my task. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk melengkapi nilai ujian akhir semester, yaitu UAP, ujian akhir praktikum semester 2 dalam mata kuliah Praktikum Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Saifiatul Hasanah, SSI M Biomed. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Novita Sulistiawati, NPM 0021 Angkatan 2022 semester 2. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Madura, Fakultas Kesehatan Prodi D3 Farmasi. Jurnal yang saya review yaitu Jurnal Tambora yang berjudul Inovasi Pemanfaatan Ekstrak Alga Hijau Ulfa sp dari Pantai Lusumbawa sebagai kandidat antibakteri terhadap Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus, yang ditulis oleh Rian Ada Ardinata, Yulianti, Asmawati, Yunianti, dan Baso Manguntungi dengan volume 4 nomor 3 dan halaman 1-6 yang diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ini didownload di http Jurnal UTS Academic ID. Reviewer saya sendiri yaitu Novita Sulistiawati yang direview pada tanggal 28 Juni 2023. Dalam review sebuah jurnal harus mengungkapkan latar belakang. Bagaimana latar belakang dari jurnal ini? Jadi latar belakangnya itu adalah Indonesia termasuk negara maritim yang memiliki sumber kekayaan alam laut yang melimpah. Karena Indonesia ini 70% luas wilayahnya berupa lautan. Jadi sumber kekayaan salah satunya yaitu adalah alga. Alga ini persebarannya hampir di seluruh perairan Indonesia, termasuk di kawasan Laut Sumbawa. Nah, apa itu alga? Untuk kita yang belum tahu apa itu alga, bisa dilihat di gambar, itu adalah alga. Alga ini adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Yang dalam kehidupan sehari-hari, alga ini sering disebut dengan rumput laut. Nah, alga ini sebagian besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan foton. Nah, ada juga alga yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof, mesotrof, dan fagotrof. Bagaimana ciri-ciri alga? Nah, alga ini tidak memiliki akar, tidak memiliki batang dan daun sejati, sehingga alga tidak terlihat seperti tanaman pada umumnya. Nah, alga ini juga memiliki berbagai bentuk yang berbeda tergantung dari jenisnya. Contoh ya, lumut air berbentuk seperti rambut atau rumput laut jenis kelp. Juga ada yang berbentuk seperti lembaran daun. Jadi, ciri-ciri alga seperti itu. Selanjutnya adalah permasalahan. Nah, kenapa dilakukannya penelitian terhadap alga hijau di Lusumbawa? Nah, alasannya ini karena pemanfaatan alga hijau Ulfa sp oleh masyarakat belum diketahui, baik itu sebagai makanan maupun obat-obatan. Jadi, masyarakat Sumbawa, masyarakat yang terdapat di Pulau Lusumbawa itu belum mengetahui fungsi dari alga hijau ini untuk apa, seperti itu. Nah, kemudian penelitian ini mengenai aktivitas antibakteri pada alga hijau Ulfa sp dari Pantai Eluk ini belum banyak dilakukan. Jadi dilakukannya penelitian ini karena dua hal tersebut, seperti itu. Apa tujuan dilakukannya penelitian? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemampuan antibakteri alga hijau yang terdapat di Pantai Lusumbawa. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui metode preparasi terbaik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi alga merah yang dilihat dari zona hambat yang dihasilkan. Di Indonesia ini terus mengalami peningkatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen. Kenapa sih? Kok bisa? Nah, hal ini karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan relatif tinggi, sehingga menimbulkan resistensi bakteri patogen terhadap antibiotik tersebut. Apa sih resistensi antibiotik? Nah, resistensi antibiotik ini adalah kemampuan bakteri atau mikroorganisme lainnya untuk menghentikan atau mengurangi efektivitas antibiotik dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan mereka.
Artinya, bakteri resisten dapat terus berkembang biak dan menyebabkan infeksi yang sulit diobati. Nah, konsekuensinya dari resisten antibiotik ini bahwa infeksi yang pada awalnya dapat diobati dengan antibiotik tertentu, sekarang jadi sulit atau bahkan tidak dapat diobati. Ini menyebabkan perluasan infeksi, peningkatan angka kematian, juga biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi atau lebih mahal. Misalnya, saya contohkan pada bakteri Salmonella typhi dan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, Salmonella typhi ini adalah bakteri yang menyebabkan demam tifoid. Contoh antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi ini adalah ciprofloxacin. Ciprofloxacin ini adalah antibiotik golongan fluoroquinolone yang efektif melawan Salmonella typhi. Namun, tingkat resistensi terhadap ciprofloxacin telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jika pasien resisten terhadap ciprofloxacin, maka digunakanlah ceftriaxone. Ceftriaxone ini adalah antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga yang masih efektif melawan Salmonella typhi yang resisten terhadap ciprofloxacin. Kemudian, jika masih resisten, maka digunakan azitromisin. Azitromisin ini adalah antibiotik golongan makrolida yang juga dapat digunakan dalam pengobatan infeksi Salmonella typhi yang resisten terhadap ciprofloxacin dan ceftriaxone. Sedangkan pada bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang menyebabkan infeksi pada kulit, digunakanlah antibiotik vancomycin. Vancomycin ini adalah antibiotik yang efektif melawan bakteri gram positif, termasuk juga Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Nah, setelah resisten, jika masih resisten menggunakan obat itu, maka bisa digunakan linezolid. Linezolid ini juga efektif melawan Staphylococcus aureus, termasuk pada infeksi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, karena kondisi ini sehingga memacu pencarian sumber bahan alam yang dapat menghambat dan membunuh bakteri-bakteri patogen. Termasuk dalam penelitian ini digunakanlah pada alga hijau. Dalam metode penelitian ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengambilan sampel, kemudian identifikasi alga hijau, tahapan selanjutnya itu ekstraksi sampel, tahapan yang keempat peremajaan bakteri, tahapan yang kelima pembuatan suspensi bakteri uji, dan tahapan yang keenam penyiapan bahan ekstrak alga hijau dalam berbagai konsentrasi. Setelah keenam tahapan tersebut dilakukan, selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri dalam penelitian ini dilakukan secara in vitro. Apa itu uji in vitro? Nah, uji in vitro ini adalah pengujian kandidat. Jadi, diuji obat di luar tubuh makhluk hidup yang dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi, atau organ terisolasi. Nah, jika hasilnya positif, maka akan dilanjutkan dengan uji in vivo, yakni pengujian pada makhluk hidup. Misalnya diuji pada hewan, yaitu mencit bisa, kelinci bisa, dan lain sebagainya, masih ada banyak lagi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan uji sensitivitas antibakteri dengan metode difusi agar dengan cara menggunakan kertas cakram. Pada tahapan penelitian pengambilan sampel ini diambil di perairan Laut Nuk Sumbawa dan pengambilannya itu dilakukan saat air laut mencapai surut. Mengapa alga diambil pada saat air laut mencapai surut? Karena alga ini kan tumbuh di perairan dangkal dan tertutup saat air laut sedang naik. Nah, ketika air laut surut, alga tersebut menjadi terbuka dan mudah untuk diambil. Nah, selain itu, saat air laut mencapai surut, kondisi cuaca dan gelombang juga lebih tenang, sehingga memudahkan proses dalam pengambilan alga. Nah, sampel yang digunakan ini adalah alga hijau yang tanpa memperhatikan umurnya. Nah, kemudian sampel yang telah diambil dibersihkan dari substratnya dan dicuci hingga bersih. Apa sih itu substrat? Nah, substrat itu adalah media atau bahan dasar tempat tumbuhnya suatu mikroorganisme atau tanaman. Jadi, substrat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media tempat tumbuhnya alga, misalnya karang.
Tahapan yang kedua itu adalah tahapan identifikasi alga hijau. Nah, alga hijaunya ini diidentifikasi dari setiap genus dan spesies yang didapatkan. Nah, ini didasarkan pada pengamatan morfologi dan pedoman praktis identifikasi alga laut. Pada tahapan ekstraksi sampel, ini diberlakukan sampelnya dengan 3 metode berbeda. Pada metode pertama ini, dibekukan sampel pada suhu 10 derajat Celcius selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penghalusan dan juga mempermudah peneliti untuk mendapatkan ekstrak dari alga segarnya. Untuk metode yang kedua, itu dipanaskan. Berapa lama? Yaitu selama 1 jam pada suhu 70 sampai suhu 80 derajat Celcius. Ini bertujuan membantu merusak dinding sel alga sehingga mempermudah proses ekstraksinya. Nah, untuk metode yang terakhir, untuk metode yang ketiga ini dengan cara dikeringkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara dijemur tanpa penyinaran matahari secara langsung yang berlangsung selama 4 hari. Nah, sampel yang dikeringkan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air. Nah, pengeringan dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius bertujuan untuk minimalisir kadar air yang terkandung dalam alga sehingga dapat menghambat aktivitas mikroorganisme, baik itu jamur maupun bakteri. Nah, juga untuk menghindari kerusakan senyawa aktif pada sampel yang tidak tahan panas. Selanjutnya, alga hijau hasil dari perlakuan 3 metode tadi dihaluskan menggunakan apa? Menggunakan lempang dan alu. Kemudian dimaserasi dengan menggunakan pelarut, yaitu dengan menggunakan air atau aqueous steril dengan perbandingan 1:1 selama 2 hari pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian hasil maserasi tadi dipisahkan antara filtra dan residunya atau yang larut dengan yang tidak larut dengan menggunakan penyaringan sehingga dari hasil tersebut diperoleh ekstrak kasar. Peremajaan bakteri uji ini dilakukan pada bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus yang berasal dari biakan murni. Masing-masing diambil sebanyak 1 ose, kemudian diinokulasikan dengan cara digores pada nutrien agar miring dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah pembuatan suspensi bakteri uji. Hasil dari peremajaan bakteri tadi masing-masing diambilkan 1 ose, kemudian disuspensikan ke dalam media nutrient broth yang sudah kita kenal dengan NB, media NB. Setelah itu dihomogenkan. Kultur cair diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati kekeruhan yang terjadi pada media agar tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu penyiapan bahan ekstrak alga hijau dalam berbagai konsentrasi. Ekstrak dari ketiga metode berbeda itu dimasukkan ke dalam botol pengenceran. Pada botol pengenceran ini masing-masing diisi 200, 400, 600, 800, dan 1000 mikroliter. Selanjutnya ditambahkan dengan aqueous steril hingga masing-masing larutan tersebut, larutan tadi itu berjumlah 1 mili. Hasil dari pengenceran tadi diperoleh ekstrak dengan berbagai konsentrasi, yaitu konsentrasinya itu berbeda-beda. Masing-masing konsentrasinya itu ada yang 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Selanjutnya, kelima konsentrasi ekstrak dalam botol tersebut dihomogenkan dengan cara digojok. Kemudian ada uji aktivitas antibakteri dari ekstrak kasar alga hijau ulpa SP. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara kertas cakram itu direndam masing-masing berjumlah 9 lembar dalam larutan ekstrak kasar dan larutan kontrol aqueous steril. Berapa menit? Yaitu selama 30 menit. Media yang digunakannya itu adalah media Na sebanyak 100 mikroliter. Bakteri yang telah dikultur tadi selama 24 jam diratakan menggunakan spreader pada media pertumbuhan bakterinya. Nah,
Selanjutnya dilanjutkan pada tahapan-tahapan ini hingga menghasilkan diameter zona hambat. Bagaimana cara menentukan diameter zona hambat ini? Cara menentukannya yaitu dengan cara mengurangi diameter keseluruhan. Diameter keseluruhan itu terdiri dari cakram ditambah zona hambatan dengan diameter cakram 6 mm. Dan diameter zona hambat pelarut itu digunakan jika pelarut memberikan zona hambatan. Hasil dari klasifikasi Rhodophyta di Pantai Lusum Bawah ini didapatkan bahwa alga yang diidentifikasi di Lusum Bawah termasuk kelas Chlorophyceae, yaitu alga hijau. Sebenarnya alga itu terdiri atas 3 kelas, yaitu Rhodophyceae alga merah, Phaeophyceae alga coklat, dan Chlorophyceae alga hijau. Nah, ordo yang ada di Pantai Lusum Bawah ini pada alganya itu termasuk ordo Ulotrichales, familinya Ulva, genusnya Ulva, dan spesiesnya Ulva sp. Nah, alga hijau Ulva sp ini memiliki ciri-ciri talus, yaitu menyerupai lembaran berupa lembaran lebar maupun kecil. Talus yang berupa lembaran kecil ini membentuk rumpun menyerupai jaring dengan berekspansi radial. Tepi lembaran berombak, warna hijau cerah hingga hijau tua. Nah, talus ini juga berwarna gelap pada bagian tertentu, terutama dekat dengan bagian pangkal, karena ada sedikit penebalan di situ. Pada tabel ini yaitu hasil pengamatan aktivitas antibakteri alga hijau SP menunjukkan bahwa preparasi sampel terbaik yang digunakan untuk menghasilkan zona hambat dari ekstrak kasar alga hijau terhadap Salmonella typhi yaitu dengan metode pengeringan dengan konsentrasi 60% dan metode pemanasan dengan konsentrasi 100%. Berdasarkan data yang didapatkan, ekstrak dengan menggunakan metode pengeringan konsentrasi 60% dan metode pemanasan dengan konsentrasi 100% berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi, di mana pada ekstrak kasar alga hijau metode pengeringan konsentrasi 60% didapatkan zona hambat sebesar 9,3 mm. Sedangkan pada ekstrak kasar alga hijau metode pemanasan dengan konsentrasi 100% didapatkan zona hambat sebesar 10,67 mm, di mana ekstraksi metode pemanasan konsentrasi 100% ini memiliki diameter zona hambat yang lebih besar dibandingkan ekstrak alga hijau dengan metode pengeringan konsentrasi 60%. Sedangkan pada preparasi sampel terbaik yang digunakan yang menghasilkan zona hambat dari ekstrak kasar alga hijau terhadap Staphylococcus aureus yaitu dengan metode pemanasan konsentrasi 80%. Berdasarkan data yang didapatkan, ekstrak dengan menggunakan metode pemanasan konsentrasi 80% berpengaruh nyata P kurang dari 0,05 terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, di mana pada ekstrak kasar alga hijau metode pemanasan ini dengan konsentrasi 80% didapatkan zona hambat sebesar 3,33 mm, sehingga ekstrak dengan menggunakan metode pemanasan konsentrasi 80% ini memberikan diameter zona hambat terbesar terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah alga hijau Ulva sp memiliki potensi antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi dan juga memiliki potensi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, metode ekstraksi pengeringan dengan konsentrasi 60% dan metode pemanasan dengan konsentrasi 100% memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Sedangkan metode ekstraksi pemanasan dengan konsentrasi 80% memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, metode pemanasan memberikan pengaruh nyata terhadap bakteri Salmonella typhi juga terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jadi, pada metode pemanasan ini sama-sama berpengaruh nyata terhadap kedua bakteri tersebut. Bedanya itu hanya pada konsentrasinya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.